Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darul Kholik Majid dari kelas Ilmu Komunikasi B sore. Ingin mempresentasikan mengenai makalah ujian akhir semester pengantar hubungan masyarakat. Ya, untuk soal yang pertama yaitu mengenai definisi public relation dan identifikasi ciri public relation yang terdapat di dalamnya. Eh, Yang pertama adalah definisi public relation dari Colosin Thomas, yang berbunyi yaitu usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Dalam definisi ini memiliki ciri yaitu kegiatan public relation berlangsung secara dua arah dan secara timbal balik. Untuk definisi yang kedua yaitu dari Maria, 2002 P7, yang berbunyi public relation adalah interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan cara tepat dan dengan secara terus-menerus karena public relation merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Dengan definisi seperti itu, ciri public relation dalam definisi ini yaitu merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi. Soal kedua yaitu maksud dengan publik atau halayak dalam public relation dan cara mengetahuinya. Halayak adalah atau publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Istilah halayak bermakna majemuk yaitu publiks dikarenakan eh, in- berbeda dari yang diindikasikan oleh definisi dari beberapa kamus tertentu. Kegiatan-kegiatan humas tidak diarahkan kepada halayak dalam pengertian yang seluas-luasnya yaitu masyarakat umum. Setiap organisasi memiliki sendiri halayak khususnya, bahwa suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staf atau konsumennya saja. Ada 8 halayak utama yang paling sering menjadi subjek halayak dari berbagai macam organisasi secara umum. Yang pertama yaitu masyarakat luas, yang kedua adalah calon pegawai atau anggota, yang ketiga ada para pegawai atau anggota, yang keempat ada pemasok jasa atau berbagai macam barang kebutuhan rutin dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Yang kelima ada para investor pasar uang, kemudian ada para distributor, konsumen, dan pemakai produk organisasi. Kemudian yang terakhir ada para pemimpin pendapat umum. Yang ketiga adalah fungsi public relation. Dalam soal ketiga ini saya menjelaskan fungsi public relation merupakan unsur penting dalam manajemen dalam mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik yang merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Merupakan hal yang sangat penting di mana organisasi memiliki warna budaya, citra, dan suasana yang kondusif dan menyenangkan kinerja meningkat dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Yang keempat yaitu dua perspektif keberadaan public relation dalam perusahaan. Yang pertama adalah communication facilitator. Public relation sebagai pendengar setia dan broker informasi, mereka sebagai penghubung, interpreter dan mediator antara organisasi dan publiknya. Mereka mengolah two-way communication dengan cara membuka rintangan komunikasi yang ada atau yang terjadi. Tujuannya dalam hal ini adalah untuk menyediakan kebutuhan dua belah pihak akan informasi, membuat kesepakatan yang melibatkan minat kedua belah pihak. Dan yang kedua adalah perspektif sebagai problem solving facilitator.
Mereka public relation berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Mereka menjadi bagian dalam manajemen strategi perusahaan, bergabung dengan konsultan mulai dari awal direncanakan program hingga evaluasinya. Membantu manajemen menerapkan PR sebagai tahapan fungsi manajemen yang sama dengan kegiatan manajemen yang lain. Kemudian soal yang kelima yaitu pentingnya posisi PR dalam opini publik. Public relations sebagai sumber informasi harus mampu mengendalikan situasi dan memiliki agenda tersendiri untuk menggiring opini publik di masyarakat sesuai yang diinginkan dengan bantuan media. Dapat dikatakan, disinilah kemampuan taktis public relation untuk menciptakan opini publik. Tentunya dalam penggunaan media public relation harus dapat memilih media-media yang mau bekerja sama dan sejalan dengan tujuan lembaganya. Peran public relation menjadi negosiator juga dapat dilakukan ketika ingin menggait lawannya, yaitu media. Praktisi public relation tentunya seorang negosiator handal, di mana ia dapat mempengaruhi, memenangkan, dan memberikan keputusan bahwa informasi yang ia inginkanlah yang harus ditampilkan di media. Untuk soal yang keenam yaitu 4 proses public relation. Yang pertama adalah research atau penelitian. Seorang praktisi PR harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Oleh sebab itu, praktisi PR perlu melibatkan dirinya dalam penelitian dalam pengumpulan fakta. Ia perlu memantau dan membaca tentang pengertian, opini, sikap, dan perilaku orang-orang yang berkepentingan dan terpengaruhi oleh tindakan perusahaan. Yang kedua adalah planning atau perencanaan. Setelah tahap penelitian dan pencarian data, praktisi PR melanjutkan ke tahap perencanaan. Dalam tahapan ini, praktisi PR melakukan penyusunan masalah. Ia melakukan pemikiran dan untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan menggarap masalah nantinya. Perencanaan ini tidak boleh diabaikan, namun harus dipikirkan secara matang karena turut menentukan suksesnya pekerjaan PR secara keseluruhan. Yang ketiga adalah action and communication, yaitu aksi dan komunikasi. Komunikasi seringkali dilakukan berdasarkan asumsi pribadi oleh seorang praktisi PR. Akibatnya, tindakan tersebut terkadang membawa hasil yang buruk dan tidak disarankan karena akan berisiko pada citra perusahaan. Yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Cara untuk mengetahui apakah prosesnya sudah selesai atau belum adalah dengan mengadakan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Tujuan utamanya dari evaluasi adalah untuk mengukur keefektifan proses secara keseluruhan. Pada tahapan ini, ia pun dituntut untuk teliti dan seksama demi keakuratan data dan fakta yang telah ada. Dan soal yang ketujuh adalah media relation. Apa yang kamu ketahui tentang media relation? Media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation profesional dalam menjaga hubungan dengan media. Menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan media amatlah penting bagi seorang public relation. Sebagai media adalah saran publikasi di mana segala informasi tentang perusahaan disalurkan. Selain itu untuk juga merupakan sarana untuk membangun reputasi. Saat ini media merupakan acuan publik untuk bergerak dan bertindak. Publik seolah digiring oleh media untuk berperilaku sesuai isu yang ada. Pasalnya, jika media menggiring publik ke arah yang negatif, maka hal akan membuat dampak yang kurang menguntungkan bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Jika media menggiring ke arah yang positif, maka ini akan meningkatkan reputasi perusahaan sehingga penting sekali bagi public relation profesional untuk menjalin hubungan yang baik dengan media. Soal yang ke-8 yaitu internal relation. Internal relation merupakan sekelompok orang-orang yang sedang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan yang jelas
baik secara fungsional, organisasi, maupun bidang teknis dan jenis pekerjaan atau tugas yang dihadapinya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. Soal yang ke-9 adalah perbedaan public relation dan marketing. Perbedaan yang mendasar konsep public relation dan marketing adalah yang pertama berkaitan dengan penggunaan pesan komunikasi. Aktivitas public relation dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholders, termasuk konsumen dan calon konsumen. Hal yang dikomunikasikan pesan kaitan dengan aktivitas perusahaan yang mengandung image, misalnya public relation meyakinkan atau stakeholder kaitan mengandung citra positif dari usaha jasa perhotelan. Sedangkan marketing sendiri yaitu menjadikan pesan dalam bentuk promosi atau penawaran produk atau jasa yang disediakan hotel itu dan mendorong konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Dan yang soal terakhir adalah mengenai definisi dari PR digital. Digital Public Relation atau digital PR adalah aktivitas kehumasan dengan penggunaan teknologi digital dan sosial media untuk mengolah brand awareness and consideration, membangun reputasi dan merek perusahaan atau organisasi melalui pengaruh peningkatan exposure dan yang disengaja melalui media-media digital. Berikut presentasi yang saya bawakan mengenai soal-soal yang diberikan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir sekolah, ujian akhir semester. Jadi, sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat.